Bapak Ibu rahimakumullah, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah tema akidah yang berjudul Akidah yang Hidup dan Menghidupkan. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Dr. Kiai Haji Samsul Hidayat MAG. Selamat datang Ustadz. Alhamdulillah, sama-sama kita nanti dengarkan kajian beliau. Marilah kajian ini kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Dr. Kiai Haji Samsul Hidayat MAG, kami persilahkan. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Kiai Haji Dr. Syakir Jamaluddin yang memberi kepercayaan kepada saya untuk bersilaturahim bersama bapak-bapak dan ibu jamaah kopi ngaji sambil ngopi. Ngopi itu bisa minum kopi, tapi ngopi itu juga bisa menyalin, menyerap. Nah, menyerap dulu kemudian disalin, kemudian diberikan kepada yang lain. Karena tugas kita itu kan menyampaikan ilmu yang kita dapat. Falyuballigh asyahid minkum al-ghaib. Dan hendaklah orang yang hadir yang bisa ngopi itu menyampaikan kepada yang tidak bisa ngopi hari ini. Ya, Pak Syakir, alhamdulillah. Bapak-bapak, Ibu, sedaya semuanya, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah nih, pagi ini juga cerah, dinginnya dingin menyegarkan insyaallah ya. Dingin menyegarkan dan menyehatkan. Jadi kopi ngaji ini menyehatkan dari berbagai aspek. Jadi menyehatkan jasmani, insya Allah Bapak Ibu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga menyehatkan rohani spiritual kita. Apalagi tema yang diberikan oleh Ustadz Syakir itu, meskipun tidak mudah itu bagi saya itu untuk membahasnya. Akidah yang hidup dan menghidupkan. Nah, mungkin juga akidah yang sehat dan menyehatkan. Nah, itu penting. Nah, berkaitan dengan ini, dulu waktu saya masih menjadi santri di Pondok Pesantren Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Sobron, Surakarta, mendapatkan gemblengan dari Pak Kiai Haji Jindar Tamimi. Beliau itu memang kalau memberi kuliah, memberikan wejangan itu ya penguatan. Kalau dalam bahasa Muhammadiyah penguatan ideologi. Tapi sebenarnya itu adalah penguatan akidah. Penguatan akidah. Akidah Islam, akidah yang memang ditanamkan sedemikian rupa oleh gerakan Muhammadiyah yang dirintis oleh Kiai Dahlan. Jadi kalau akidah itu tidak hidup dan menghidupkan, Muhammadiyah mungkin sudah mati sejak dulu-dulu. Karena akidah yang diajarkan itu hidup dan menghidupkan, sehat dan menyehatkan, sehingga Muhammadiyah terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Sampai di usia 100, berapa ini sekarang? Menjelang 115 tahun gitu.
115 tahun dalam hitungan Hijriah. Duh, enaknya kita pakai hitungan Hijriah dan juga hitungan Masehi. Penggemblengan akidah yang pernah saya terima dari Pak Kiai Jindar Tamimi itu, diantaranya beliau membaca ayat Al-Quran yang tadi saya baca, yaitu surat Al-Hujurat ayat 15. Dan itu nanti ada hubungannya, kaitannya dengan surat Al-Anfal. Kalau Al-Anfal itu lebih kepada internal, ya. Penguatan akidah secara internal masing-masing orang, ya. Tapi nanti di dalam Al-Hujurat tadi hidup menghidupkan, sehat menyehatkan, makmur memakmurkan. Nah, kalau dipraktekkan di dalam masjid, penguatan masjid, monggo masjid kita harus menjadi masjid-masjid yang makmur sekaligus memakmurkan. Itu yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman, oleh Muhammadiyah melalui teman-teman lembaga pengembangan cabang ranting dan pembinaan masjid. Jadi pengembangan masjid Muhammadiyah sudah dimulai beberapa, yaitu masjid yang makmur dan memakmurkan. Masjidnya makmur kalau sholat jamaah subuh itu tidak hanya 5 orang atau setengah baris, ya, tapi ya minimal 50 sampai 100 orang gitu. Itu subuhnya, ya, subuhnya. Itu makmur masjidnya. Nah, memakmurkan masjid itu bisa menghidupi lingkungannya. Seperti yang dikembangkan oleh Ketua Bidang Pemberdayaan Masjid di LPCR itu, yang juga menjadi Ketua Lembaga Pembinaan Masjid PWM Jawa Tengah, namanya Pak Kusnadi, di Masjid Al-Falah Sragen. Itu namanya Masjid M3, Bu. Masjid M3 itu apa M3 itu? Masjid makan. Karena apa? Orang yang datang ke situ mau makan, disediakan makan. Pagi, dan di situ ada tempat untuk leren atau nginep gitu. Misalnya Bapak Ibu mampir di Masjid Al-Falah, langsung ditanya, besok pagi mau sarapan apa? Gitu. Itu masjid itu. Siangnya mau makan apa? Dan di sana orang datang ke masjid nggak sholat, hanya mau ngambil air minum, nggak apa-apa, silahkan. Ada tukang becak datang, cuman mau ambil air minum saja, air mineral. Lama-lama masuk saya cuma ngambil air minum tok, nggak sholat. Akhirnya sholat, terus belajar ngaji juga. Itu namanya makmur memakmurkan. Nah ini hidup menghidupkan akidah. Di dalam Al-Hujurat 1 ayat 15, Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih. Innamal mu'minun. Kita semuanya ini sudah termasuk al-mu'minun atau belum? Ini masalahnya di situ. Kalau kita itu dipanggil untuk sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu. Kita dipanggil untuk puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Kita menegakkan sholat,
ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ya ayyuhal mu'minun. Kenapa itu? Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu berarti orang yang sedang imannya sedang proses. Imannya sedang proses. Semuanya ini otomatis insyaallah alladzina amanu. Tapi apakah sudah al-mu'minun atau belum? Nah itu ya. Al-mu'minun kalau di dalam Al-Hujurat 15 itu innamal mu'minun, sungguh yang disebut sebagai mukminun itu hanyalah, istilahnya Pak Jinter dulu, hanya sanya alladzina amanu billah. Orang yang disebut beriman itu apabila orang itu beriman kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Beriman kepada Allah dan rasulnya itu ya membenarkan, meyakini kebenaran ajaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Berarti kita harus paham Quran. Ya paham Qur'annya bertingkat-tingkat di antara yang hadir di sini. Yang penting semuanya sudah proses berusaha untuk memahami Al-Quran. Belajar Al-Quran wajib, Ibu. Belajar Al-Quran wajib. Belajar ilmu wajib. Pokoknya belajar itu wajib, paham tidak wajib. Gini betul. Belajar wajib, paham tidak wajib. Paham sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Eneng yang sekali membaca, sekali mendengar langsung paham, ceket di dalam hatinya, dalam pikirannya. Tapi ada yang sing bolak-balik orang mudeng-mudeng. Nah, ini kan. Maka belajar hukumnya wajib, paham tidak wajib. Tapi kalau tidak wajib kan rasa paham apa-apa mboten ngoten nggih. Tetap harus berusaha. Ya. Berusaha ya. Ya. Jadi innamal mu'minun, sungguh yang disebut sebagai mukminun yaitu orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada ajaran-ajaran Allah. Tentu yang ada di dalam Al-Quran yang kemudian mewujud dalam bangunan dinul Islam yang kita yakini dan kita amalkan ini. Wa rasulihi, beriman juga kepada Rasulnya. Berarti kepada ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah-sunnahnya. Yang itu menjelaskan Al-Quran. Kalau Al-Quran bicara akidah dijelaskan oleh oleh hadis-hadis Nabi, oleh sunnah-sunnah Nabi. Itu alladzina amanu billah wa rasulihi. Nah, ini ada catatan berikutnya. Summa lam yartabu. Kemudian tidak ragu-ragu sedikit pun. Nah, ini nanti kaitannya dengan hidup menghidupkan ini. Keimanan kepada Allah dan Rasulnya tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, kalau sudah seperti itu baru bisa disebut al-mu'minun. Kadang-kadang kita itu kalau ada edaran infak, ada kaleng keliling gitu ya, kaleng infak. Kemudian lihat di dompet itu ada yang warna merah gambarnya Soekarno. Yang biru gambarnya apa saiki? Nah, sampai pada yang abu-abu butek. Akhirnya yang keluar abu-abu butek. Karena yang merah ini mau keluar ragu-ragu. Yartabu. Nah, mau keluar biru masih ragu-ragu lagi. Padahal kan summa lam
yartabu, tidak ragu-ragu sedikit pun. Nah, kalau keimanan kepada Allah dan Rasulnya tidak ada keraguan sedikit pun, pokoknya apa yang diperintahkan Allah laksanakan, sami'na wa ata'na. Itu baru nanti akan menjadi al-mu'minun. Dan al-mu'minun inilah yang akan hidup dan menghidupkan umat ini. Semalam yartabu, ditambah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Nah, ini penguatan keimanan, ke akidah yang sifatnya keluar ya. Sifatnya keluar. Memang harusnya ke dalam dulu ya, hingga kemudian bisa menguatkan keluar. Yang ke dalam itu yang surat Al-Anfal itu ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini penanaman penguatan ke dalam dulu. Akidah itu ya mulai dari ketauhidannya, dan tauhid yang aktif, kalau istilahnya Buya Yunahar Elias dalam kitab kuliah Al-Aqidah itu, ya mulai dari akidah tauhid rububiyah, kemudian tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu terkait dengan Allah, zat Allah. Terkait dengan zat Allah. Kita meyakini Allah segala-galanya, Allah pencipta, Allah penguasa, Allah. Itu rububiyah. Itu terkait dengan ketauhidan kita yang melekat kepada zat Allah dan af'alnya Allah. Nah, kemudian kalau tauhidul uluhiyah itu berkaitan dengan hamba, dengan kita sendiri. Ketauhidan kepada Allah dari sisi kita, dari sisi manusia, dari sisi hamba Allah. Maka af'alul ibad. Tauhidullah fi af'alil ibad. Ketauhidan kepada Allah dalam bentuk amaliyah kita sebagai hamba Allah. Nah, kita menunaikan ibadah. Jadi mentauhidkan Allah dengan menunaikan ibadah yang sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Ibadahnya tidak sakar PDW. Di dalam Islam ibadah sudah dituntunkan. Maka kemudian ada ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Yang mahdhah ini sudah ditentukan. Yang ghairu mahdhah, rambu-rambu umumnya, prinsip-prinsip umumnya ditentukan. Tapi pelaksanaannya manusia diberi ruang untuk berkreasi. Nah, itu yang ghairu mahdhah. Misalnya kalau jual beli zaman Nabi dulu, zaman sahabat dulu ya jual beli langsung, ketemu langsung, ya. Kemudian ada akadnya dibaca, direspon. Sekarang jual beli online, nah, sudah nggak ada respon-responan. Makanya sekarang banyak mal-mal tutup karena kalah dengan toko online. Nah, ini ibadah ghairu mahdhah atau muamalah dunyawiyah. Rambu-rambunya misalnya tidak boleh ada riba, tidak boleh ada menipu, goror, sesuatu yang menipu, sesuatu yang tidak jelas. Itu prinsip-prinsip umumnya, tapi teknisnya diserahkan kepada kita, umat manusia. Itu tauhid al-uluhiyah. Jadi keimanan kita hidup di dalam amaliyah kita, mulai dari amal ibadah yang sifatnya mahdhah,
yang ketentuannya sudah dirinci oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kita enggak perlu banyak bertanya, kalau mencari, mendalami apa hikmah di balik itu boleh. Misalnya kok sholat itu ada sujudnya sampai 7 tulang itu nempel di tanah, tulang hidung, tulang lutut dan sebagainya. Itu misalnya ada di Jogja ini Pak Dokter Sargiran ya, itu menggali hikmahnya, mukjizat gerakan sholat ya, dari segi kedokteran. Kemudian di Surabaya ada Pak Dokter Muhammad Soleh juga gitu, yang menggali hikmah sholat malam, sholat tahajud terhadap kesehatan jasmani dan rohani. Nah itu boleh, tetapi dan itu semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah ya. Tapi tata cara sholat sudah nggak bisa ditawar-menawar ya. Misalnya supaya ada pemikiran yang inovatif gitu ya. Sholat subuh itu mestinya jangan hanya 2 rakaat gitu. Sholat subuh itu 50 atau 100 rakaat, itu kan sekaligus senam pagi gitu ya. Olahraga gitu ya. Nah kalau sholat isya mungkin cukup 1 rakaat saja udah capek. Nah, ini kan inovatif ya. Tapi di dalam ibadah mahdoh tidak ada inovatif. Kita pokoknya pasrah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itulah namanya ibadah mahdoh. Ya. Dan itu sebagai pengamalan dari akidah kita. Jadi akidah itu menghidupkannya dengan ibadah mahdoh kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tadi summalam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Kalau yang internal tadi alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau ada yang mengaku mukmin kok ada bacaan Quran enggak ada getaran, tidak ada sinyal. Sinyalnya blank. Enggak ada koneksi. Nah, itu kemukminunannya dipertanyakan ya. Bahkan alladzina amanu saja masih belum. Jadi di sini ya. Secara internal pribadi kita, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nah, kalau disebut asma Allah langsung bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayatnya tambah kuat imannya, zadatum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan juga terus menguatkan tawakalnya kepada Allah. Nah, tentu tawakal ini juga diikuti dengan berbagai macam iktisab dan ikhtiar ya. Nah, eksternalnya tadi alladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu, ada wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi implementasi akidah yang hidup dan menghidupkan itu adalah kita siap untuk berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Jihad di masa damai yang menghidupkan dakwah, menghidupkan ta'awun antar sesama kaum muslimin, ta'awanu alal birri wa taqwa. Jihad di masa damai juga menolong kemanusiaan secara umum. Itu adalah jihad kita sekarang ini. Kalau di masa perang, jihadnya dengan perang. Ada istilah dakwah di masa perang dengan jihad, jihad di masa damai dengan dakwah.
dakwahnya berbagai dimensi. Itulah akidah yang seperti itu yang membuat gerakan seperti Muhammadiyah ini terus hidup. Terus hidup. Tadi wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi jihad dengan didahulukan amwal dulu. Wajahidu bi amwalihim baru wa anfusihim. Makanya di dalam buku tafsir 17 kelompok ayat Al-Quran, pengajian-pengajiannya Kiai Dahlan yang ditulis oleh Pak Kiai Haji Raden Hajid, dan juga dalam buku kecil 7 falsafah ajaran Kiai Dahlan itu ada kata-kata di situ, jiwamu jangan kau tawar-tawarkan untuk memperjuangkan Islam. Enggak usah kau tawar-tawarkan, jiwamu itu pasti akan mati. Artinya yang didahulukan amwal dulu, tapi hartamu, keluarkan hartamu. Sehingga Kiai Dahlan pun memberi contoh, pernah melelang, isi rumahnya dilelang, kursi meja dilelang, pakai kentongan itu, orang pada datang, ada apa ini kok Kiai kok nuntuk kentongan itu ya. Ternyata melelang perabot rumahnya, lemari dilelang. Ini memang saya mau melelang rumah saya, isi rumah saya, lemari, meja, kursi. Untuk apa? Untuk gaji guru Madrasah Muhammadiyah di Kauman dulu. Nah, akhirnya pada membeli, membayar lelang itu, tapi Pak Kiai lemarinya enggak saya bawa, saya titipkan di sini. Monggo diinggurien mboten napa-napa. Nah, kursinya ini saya beli, tapi kursi saya titip di sini. Jadi duitnya datang, kursi barang-barangnya tetap ada di situ karena dititipkan semua. Tapi ya Kiai Dahlan merasa itu bukan jadi miliknya, milik Muhammadiyah akhirnya kan gitu. Nah itu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Nah, jadi keimanan yang seperti inilah yang membuat Muhammadiyah itu terus hidup. Alhamdulillah kalau saya datang ke berbagai daerah, mungkin Pak Syakir juga mengalami, ustadz-ustadz yang lain juga, ketemu di daerah A, di daerah B, misalnya di Magetan, di Mojokerto, mungkin menyeberang sana tempatnya Ustadz Syakir ke Parepare atau Boru. Itu pasti ada orang-orang yang memang menjadi mujahid-mujahid Muhammadiyah yang ikhlas. Nah, kita ikhlas itu kan kita bisa melihat dari penampilannya, kemudian cara bicaranya ketika dia ini, pokoknya bisa kita baca, walaupun yang tahu ikhlas betul ya hanya Allah. Ya. Hakikat ada dalam hadis qudsi apa ya? Nanti Pak Syakir yang tahu tuh, yang ahli hadis ya. Al-ikhlasu min asrori. Ikhlas itu adalah bagian dari rahasiaku, rahasianya Allah. Kadang-kadang kita sendiri sudah merasa sangat ikhlas, tapi dinilai oleh Allah belum ikhlas. Makanya al-ikhlasu min asrori. Maka kita ini berlatih betul untuk ikhlas ini, terus mujahadah, latihan untuk ikhlas. Jadi kalau fisik tadi jihad fisik itu kalau sekarang ya bukan perang, itu ya kita mengeluarkan harta, membantu orang, membangun fasilitas bersama dalam perjuangan Islam, itu jihad fisiknya. Tapi untuk membersihkan jiwa, ya, tazkiyatun nafas, wa tadhirul qalbi, dan mensucikan hati,
itu dengan mujahadah. Dan itu tadi latihan ikhlas. Dulu kalau di film sinetron Ramadan itu apa namanya itu? Ada ilmu ikhlas itu loh. Yang bintangnya mantan wakil gubernur Jawa Barat itu Deddy Miswar itu. Judulnya apa itu? Kiamat sudah dekat ya. Nah itu kan ada istilah ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas ini sebenarnya yang akan membawa keimanan kita menjadi iman yang hidup sekaligus menghidupkan. Maka Kiai Dahlan itu yang ditanamkan kepada generasi awal Muhammadiyah, as-sabiqunal awwalun Muhammadiyah itu ya ilmu ikhlas itu. Beliau bacakan itu surat Al-Jasiyah ayat 23 kalau salah. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu fa'adallallahu ala ilmin wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Ayat itu memberikan penguatan kepada Rasulullah Muhammad yang juga penguatan kepada kita semuanya. Afara'aita, apakah kamu tidak melihat wahai Muhammad orang yang kehidupannya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Jadi hawa nafsu menjadi ilahnya, menjadi Tuhannya. Nah, kalau sudah seperti itu fa'adallallahu ala ilmin. Allah akan menyesatkan meskipun orang itu berilmu. Berilmu tetap disesatkan karena yang mengendalikan hidupnya adalah hawa nafsunya. Kemudian wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi, dan hati pendengarannya dikhotam. Dikhotam itu disegel. Ditutup dengan segel, wajah ala basorihi, dan juga penglihatannya ini juga ditutup dengan ghishawah. Kalau yang menyegel Allah, yang menutup Allah, kira-kira yang bisa buka siapa? Ya Allah sendiri. Maka Allah mengatakan, faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberi petunjuk ini selain daripada Allah? Afala tadzakkarun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, ini yang ditanamkan oleh Kiai Dahlan supaya pejuang-pejuang Muhammadiyah ini ikhlas, keimanannya kokoh, tauhidnya kuat. Tadi kalau istilahnya Ustadz Yun, tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma was sifat. Ini tauhid yang sempurna di situ. Trilogi tauhid itu. Di dalam HPT memiliki jiwa yang sama meskipun istilahnya agak berbeda. Jadi di situ kalau kita ini masih dikendalikan oleh hawa nafsu, maka meskipun ilmunya tinggi, profesor, doktor, tapi disesatkan oleh Allah dengan ilmunya itu. Karena apa? Karena telinganya, hatinya, penglihatnya ditutup oleh Allah. Tidak bisa menerima kebenaran-kebenaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberi petunjuk selain Allah? Seperti juga kalau dalam Al-Baqarah ayat 6 ya. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Orang kafir itu, padahal itu hanya alladzina kafaru loh, bukan al-kafirun loh. Kalau al-kafirun itu betul-betul kafir. Alladzina kafaru aja sudah dikatakan sawaun. Sama saja didakwai atau tidak didakwai, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Jelas nggih?
Kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Berarti wong kafir mboten sah didakwahi nggih. Nggih mboten. Kita tidak perlu dakwah dengan orang kafir ya. Karena didakwahi atau tidak sama saja. Iya apa tidak? Tidak. Kita tetap diperintahkan untuk berdakwah. Kita diperintahkan untuk selalu memberikan peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir inna fa'atidz dzikra. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Meskipun dzikra itu yang bisa memberi manfaat hanya kepada orang-orang yang beriman, yang kafir enggak akan bisa. Tapi kita tetap fadzakir, fad'u kepada orang-orang kafir. Nah, maka dakwah kita diiringi dengan doa kepada Allah. Karena yang bisa membuka khotamnya Allah, yang bisa membuka segelnya Allah, dia Allah sendiri. Nah, kita mohon kepada Allah, ya Allah buka segelnya. Supaya petunjukmu masuk. Supaya saya sebagai hamba yang lemah, yang engkau beri ilmu, bisa menyampaikan ilmu kepada orang tersebut karena segelnya sudah engkau buka. Jadi berbagai macam strategi. Ya. Kalau guru kan berbagai macam strategi pembelajaran gitu ya. Tapi kalau segelnya nggak dibuka oleh Allah, apakah nyampe itu ilmu? Guru itu kan ada pakem pembelajaran aktif, kreatif, edukatif, menyenangkan. Pakem. Kurang mantep, paikem. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan. Masih kurang mantep lagi, paikem, gembrot. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, menggembirakan, dan berbobot. Nah. Tapi segelnya belum dibuka oleh Allah yang nggak nyampe. Maka kita menyampaikan ilmu, para bapak ibu guru juga memohon kepada Allah agar murid-murid, siswa-siswa dimudahkan, dibuka segelnya. Ibu-ibu, bapak-bapak kepada anak-anaknya juga begitu. Saya dulu pernah diberi wejangan juga oleh guru saya di Pondok Sobron, namanya Kiai Anwar Soleh. Kalau nanti kalian jadi pengasuh pondok, pengasuh pesantren, laksanakan paling tidak 3 ya. 3. Pertama, memberi nasihat, menyampaikan dengan kata-kata. Yang kedua, setelah disampaikan dengan kata-kata, beri keteladanan. Kalau kita ngomong baik, ngomong ini beramal, ini kita mengajak bersih-bersih, menjaga kebersihan di pondok, kita beri contoh nyapu dan sebagainya. Kita agar santri-santri itu sholat tepat waktu, kita beri contoh. Kemudian yang ketiga, doakan. Jangan lupa doakan. Malam ketika santri sudah mulai istirahat, keliling, tengok kamar-kamar, doakan mereka. Nah itu nasihat yang saya terima, dan kebetulan waktu itu setelah itu saya jadi pengasuh pondok juga ya. Saya coba kita amalkan seperti itu. Jadi memang kita semuanya harus melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'iyatullah ya. Tauhid, keimanan yang akan selalu hidup dan menghidupkan, kita selalu melakukan apa yang disebut dengan ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu ma'a itu bersama. Kita selalu bersama dengan Allah. Dulu ada sesepuh
Muhammadiyah, namanya Buya A.R. Sultan Mansur. Ada teman saya, almarhum Pak Fatah Wibisono. Beliau datang ke Buya A.R. Sultan Mansur. Kan semasa anak muda. Nak, tadi kamu kesini sama siapa? Sendiri, Buya. Maka Buya A.R. tuh ngobrol, ngomong ngalor ngidul mana-mana. Habis tanya lagi, tadi kesini sama siapa, Nak? Sendiri, Buya. Diajak ngobrol lagi. Yang ketiga tanya lagi, Nak, tadi kesini sama siapa? Kemudian Pak Fatah ini berpikir, ini Buya Sultan Mansur ini apa pikun apa gimana ya? Kok ditanya ulang-ulang itu. Yang keempat masih tanya lagi. Baru beliau berpikir, oh mungkin jawaban saya salah. Tadi kesini sama siapa, Nak? Saya datang ke sini bersama Allah, Buya. Kemudian Buya A.R. Mansur mengatakan Alhamdulillah. Artinya anak muda ini tadi sadar, menjadi sadar bahwa datangnya itu dibersamai oleh Allah. Kadang-kadang kita itu temannya sak bis itu turun dari bis tanya sama siapa? Sendiri ya saya. Padahal koncone sak bis itu. Konco sak bis dihilangkan apalagi Allah. Nah itu. Nah inilah insya Allah dengan ketauhidan yang seperti itu, akidah yang seperti itu, akidah yang hidup dan menghidupkan dalam berbagai aspek kehidupan kita, hidup bersama, ta'awanu alal birri wa taqwa. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan.